Gugatan perdata pengembalian dana korban DNA Pro ditolak PN Jaksel. Gugatan perdata pengembalian dana korban DNA Pro ditolak PN Jaksel. Gugatan perdata pengembalian dana kepada korban DNA Pro dari perusahaan broker, PT Kreasi Giat bersama KGB, ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun pertimbangan hakim menolak gugatan karena tidak menyertakan pemerintah sebagai turut tergugat dalam upaya ganti kerugian. Majelis Hakim yang diketuai oleh Samuel Ginting, dengan anggota Rika Mona Pandegirot dan Arlandi Triyogo, membacakan putusan pada sore hari ini, Rabu, tanggal 3 Agustus tahun 2022. Gugatan perdata itu diajukan oleh para korban dengan menunjuk kantor hukum Bayu Wicaksono & Partners. Dalam keterangannya, Bayu menyatakan total kerugian kliennya sekitar 22 miliar rupiah dan kerugian perusahaan penukar mata uang exchanger sebesar 434 miliar rupiah. Padahal, kerugian perusahaan exchanger ini nantinya juga akan dikembalikan kepada para member. Bayu menyatakan belum menerima salinan putusan itu. Putusan telah dibacakan, namun kami belum menerima salinan yang sedianya akan keluar dalam 1 minggu sejak dibacakan, kata kuasa hukum korban, Bayu Wicaksono, dalam keterangan tertulis, Rabu, tanggal 3 Agustus tahun 2022. Menurutnya, pertimbangan hakim dalam menolak gugatan dengan mewajibkan mengikut sertakan pemerintah sangat rancu. Pasalnya, perkara ini adalah persoalan korban yang telah melakukan transfer ke exchanger dan kemudian oleh exchanger telah ditransfer ke perusahaan broker. Jika kami memperoleh salinan putusan, maka kami akan melakukan upaya hukum lainnya, termasuk banding. Dan, jika memilih untuk banding, maka karena pertimbangan majelis hakim tersebut, maka kami akan menyertakan pemerintah yang dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bapepti), kata dia. Lebih lanjut, pihaknya juga akan menyertakan BCA sebagai bank tujuan yang mana dalam proses transaksi terdapat alamat perusahaan tergugat, namun dalam perjalanan selama proses persidangan alamatnya tidak dapat diketahui. Ia mengatakan ikut melibatkan OJK karena badan ini tidak melakukan pengawasan dengan baik. Sedangkan Bapepti telah melakukan penutupan robot trading DNA Pro. Sementara Bank BCA, katanya, akan dimasukkan karena bank tersebut sebagai tempat tujuan transfer sebuah perusahaan tidak melakukan verifikasi dengan baik dan cermat. Ketiga pihak tersebut, semata-mata kami akan masukkan karena pertimbangan hakim mengarah pada kurangnya pihak yang turut disertakan sebagai tergugat, kata kuasa hukum korban DNA Pro tersebut. Kasus penipuan DNA Pro sendiri saat ini sudah ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri. Polisi telah menetapkan 14 tersangka, 11 diantaranya sudah ditahan dan 3 lainnya berstatus buronan. Polisi bahkan telah melakukan pelimpahan tahap kedua ke Kejaksaan Negeri Bandung terkait 11 tersangka pada akhir Juli lalu, termasuk Direktur Utama DNA Pro Daniel AB. Mereka kini tengah menjalani tahap penuntutan. Polisi menyatakan kasus penipuan ini memakan korban hingga 3.621 orang dengan total kerugian mencapai 551,725 miliar rupiah. Penipuan DNA Pro ini juga sempat menyeret nama sejumlah artis seperti Ivan Gunawan, Rosa, Yosi Project Pop hingga pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora.